Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 6 yang hadir pada hari ini, terima kasih atas undangannya. Dan tentu para anggota Komisi 6 sebagai perwakilan daripada Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati. Dan tentu kami juga didampingi oleh Bapak Menteri Hukum yang hadir, dan tentu Bapak Wakil Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir hari ini, dan tentu Bapak Wakil Menteri Keuangan yang juga hadir hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan karunia kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti rapat kerja Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda penyampaian pandangan Presiden dan penyerahan daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara atau RUU BUMN. Perkenanlah kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Dewan, khususnya pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI yang telah menyelenggarakan rapat kerja dengan pemerintah hari ini. Selanjutnya, kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR RI atas inisiasi penyusunan RUU BUMN di mana naskah akademik beserta rancangan undang-undang RUU dimaksud telah disampaikan kepada Presiden melalui surat nomor B-01-01/09/2024. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan pula kami menyampaikan bahwa sesuai surat Presiden nomor E-64-Pres-11-2024, Presiden telah menugaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyambut positif dan menyampaikan apresiasi kepada para anggota Dewan yang terhormat atas penyampaian usulan RUU BUMN yang dimaksud sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Semoga hasil kerja keras para anggota Dewan ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Adapun penyampaian pandangan dan pendapat Presiden terhadap RUU BUMN yang akan kami sampaikan berikut ini adalah untuk memenuhi salah satu rangkaian dan tahapan pembahasan atas suatu rencana undang-undang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pimpinan dan para anggota Komisi 6 yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa penataan sistem pengelolaan dan pengawasan BUMN melalui peraturan perundang-undangan mengenai BUMN telah melalui sejarah yang cukup panjang. Bermula di tahun 1960 dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960 yang bertujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus, menguasai, serta bentuk hukum dari badan usaha negara yang ada pada saat itu. Selanjutnya, pada tahun 1969, ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, di mana dengan undang-undang tersebut, BUMN disederhanakan. Bentuknya menjadi tiga, yaitu perusahaan jawatan atau perjan yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Indonesia Bedrevi Venvet atau STBL 1927-419. Perusahaan umum Perum yang ditunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960 dan perusahaan perseroan yang ditunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang STBL 1847-23. Pada tahun 2003, diundangkan Undang-Undang tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang salah satu tujuannya untuk mengatur BUMN lebih
komprehensif guna penyusunan pengelolaan BUMN dengan dunia usaha yang cepat serta mengadopsi praktek terbaik yang ada. Pada prinsipnya, pemerintah sependapat dengan DPR RI mengenai adanya kebutuhan dan urgensi penyusunan RUU BUMN ini. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMN menjadi hal krusial untuk dilakukan penguatan pengelolaan BUMN, baik dari aspek entitas pengelolaan BUMN maupun dari aspek tata kelola BUMN itu sendiri, dan juga untuk pembentukan badan baru, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara. Pimpinan dan para anggota Komisi 6 yang kami hormati, melihat sedikit ke belakang, pada selama tahun 2019-2024, Kementerian BUMN senantiasa melakukan langkah-langkah perampingan dan penyederhanaan atas jumlah BUMN melalui berbagai oleh Komisi 47 BUMN. Kementerian BUMN juga melakukan pendekatan klasterisasi dengan membentuk 12 klaster sesuai dengan value chain BUMN yang ada dari sebelumnya 24 klaster. Saat ini, Kementerian BUMN terus berupaya menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen resiko yang terukur untuk pengelolaan BUMN. Inisiatif yang dilakukan telah membuahkan hasil, di mana tahun 2023 aset BUMN telah mencapai 10.402 triliun, kurang lebih pertumbuhannya 7,6% per tahun, dengan laba bersih sebesar 327 triliun, dengan pertumbuhan 27,2% per tahun. Hal tersebut menunjukkan capaian positif kinerja BUMN yang sebelumnya pada tahun 2019 aset BUMN sebesar 7.773 triliun dengan laba bersih sebesar 125 triliun. Ibu Bapak pimpinan anggota yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui BUMN memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan maupun perekonomian Indonesia. Sebagai motor penggerak ekonomi nasional, BUMN berperan aktif dalam menyediakan layanan publik, pengelolaan sumber daya strategis, dan pelaksanaan proyek-proyek besar yang mendukung percepatan pembangunan. BUMN juga menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara melalui setoran dividen setiap tahunnya. BUMN sesuai amanat undang-undang berfungsi agen penciptaan nilai dan agen pembangunan juga telah menyumbangkan kontribusi terhadap fiskal, pajak, penerimaan negara bukan pajak lainnya, dan dividen sebesar 1.940 triliun, dan konsisten meningkatkan jumlah dividen kepada negara yang sebelumnya 29,5 triliun pada tahun 2021, pada saat ini menjadi 85 triliun pada tahun 2024. Pencapaian tersebut tentu saja berkat kerjasama yang baik antara segenap instansi pemerintah dan dukungan yang terus-menerus dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang khususnya dari Komisi 6. BUMN turut berperan penting dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan program-program pemerintah. Bentuk nyata kontribusi BUMN tersebut adalah dengan menjalankan program-program pemerintah, diantaranya bersifat penugasan, public service obligation, serta proyek strategis nasional. Peran dan kontribusi strategis BUMN tersebut semakin vital dengan adanya cita-cita pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawiraman, Bapak Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 melalui 8 misi utama Asta Cita yang antara lain berfokus pada kemandirian bangsa, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi dan industrialisasi, serta pemerataan ekonomi. Dengan visi dan misi pemerintah tersebut, peran dan kontribusi BUMN dituntut semakin kuat dalam mendukung program-program pemerintah dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Ibu, Bapak, pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, selama ini kerja BUMN sudah terus berupaya dioptimalkan. Namun demikian, dengan tantangan geopolitik, ekonomi global, persaingan yang semakin ketat, dan perubahan model bisnis korporasi, serta kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia,
supaya dapat lepas dari middle income trap, maka diperlukan transformasi dalam rangka penguatan terhadap peningkatan kinerja BUMN. Terhadap pengelolaan BUMN, saat ini masih terdapat berbagai tantangan, antara lain belum adanya pemisahan fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan. Belum terdapat kewenangan untuk mengoptimalisasi dividen dan perlunya kepastian terhadap status aset dan kewajiban BUMN itu sendiri. Pengaturan RUU BUMN ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan BUMN menjadi lebih adaptif dan modern, mengantisipasi dinamika dan tantangan ke depannya, serta terus menguatkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, peningkatan efisiensi, serta peluasan kontribusi BUMN dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu, dengan RUU BUMN ini juga diharapkan dapat menjawab tantangan yang terjadi selama ini dalam pengelolaan aset, restrukturisasi, serta penguatan peran strategis BUMN dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan daya saing global. Ibu, Bapak pimpinan, dan anggota Dewan yang kami hormati, pada kesempatan ini, sebagai bagian dari pendapat pemerintah, kami sependapat untuk mengatur beberapa poin penting dalam RUU BUMN yang kemudian akan dibahas dengan detail pada rapat-rapat berikutnya. Pertama, RUU BUMN menegaskan kewenangan Presiden dalam pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada BUMN. Kedua, dilakukan penegasan atas tugas dan kewenangan Menteri BUMN dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan BUMN. Ketiga, dengan RUU BUMN ini dibentuk BPI Danantara beserta struktur organ dan tata kelolanya. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, demikian pendapat pemerintah atas RUU BUMN yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami percaya bahwa penyusunan RUU BUMN ini merupakan bagian penting dari upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan BUMN sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam rangka mendukung kemajuan bangsa dan negara ke depan. Sekali lagi, pemerintah mengucapkan terima kasih atas inisiatif, dukungan, komitmen dari Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 6 dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU BUMN ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi, mendukung, memberkati berbagai upaya dalam langkah bersama yang kita jalankan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 23 Januari tahun 2025, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.